Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Ilahi Robbi, yang mana pada siang hari ini kita dapat bertemu dalam acara kegiatan diseminasi yang akan saya lakukan, yang merupakan rangkaian tugas pendidikan guru penggerak angkatan 10. Salawat serta salam semoga tetap tercurah kepada Nabi kita Muhammad SAW. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita mulai acara ini. Semoga acara ini diberikan kelancaran. Amin. Kita mulai dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya Bapak Ibu Guru, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Guru hebat di sini yang sudah meluangkan waktunya untuk mengikuti kegiatan ini. Terima kasih Bu ya. Di sini kita akan melakukan SPQ dulu, ya, biar tidak tegang suasananya. Kalau saya berkata, bos berkata, baru ikuti perintah saya. Kalau tidak ada instruksi bos berkata, berarti jangan ikuti, ya. Contoh, bos berkata, pegang kepala, pegang hidung, Jangan diikuti. enggak ya? Ada kata bos berkata. Konsentrasi dimulai. Pusatkan perhatian. Siap. Selamat siang. Siap. Pagi. Meskipun siang kita harus semangat pagi ya. Semangat pagi. Pagi. Ya. Bos berkata, pegang tangan teman. Bos berkata, pegang kepala, pegang pundak. Pegang pundak. Ada kata bos berkata. Iya. Ibu masih di sini. Enggak, langsung instruksinya. Ya udah, gak apa-apa ya. 90% sudah konsentrasi ya. Terima kasih. Sekali lagi. Penasaran ya. Kalau sedikit soalnya. Bos berkata, pegang meja. Bos berkata, pegang teman, pegang pundak. Alhamdulillah. Sip lah. Iya, itu ya. Itu bisa dilakukan terhadap murid-murid kita di kelasnya untuk memulai pembelajaran. Apapun jenisnya, apapun kegiatannya, kita lakukan dengan pemanasan terlebih dahulu untuk mengetahui apa konsentrasi murid ya. Ya, terima kasih ya. Bapak Ibu Guru, di sini saya mohon maaf bukan untuk menggurui, tapi di sini saya akan menyampaikan hasil dari pendidikan guru di pendidikan guru penggerak saya ya, tentang budaya positif. Saya Andi Sugianti yang merupakan CGP angkatan 10 perwakilan dari SD Cipakat Kabupaten Tasikmalaya akan menyampaikan diseminasi tentang budaya positif di sekolah melalui kesepakatan dan disiplin positif. Ini ada pada modul 1.4. Konsep utama modul budaya positif ada beberapa materi, diantaranya
perubahan paradigma belajar, disiplin positif, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Kita akan mempelajari sama-sama ya di sini satu persatu. Perubahan paradigma. Sekarang saya ingin meminta ibu bapak untuk menyobek secari kertas atau apapun itu. Yang satu bertindak sebagai A, teman ya. Yang satu lagi posisi kiri B. Yang kanan A, mana yang kanan? A. Yang kiri berarti B. Yang B memegang, kita anggap ada sesuatu yang berharga di tangan kita, dikepalkan ya. Coba yang B mengepalkan tangan. Di sana di kepala tangan itu ada benda yang sangat berharga. Yang A tidak memegang sesuatu. Coba karena yang A ingin melihat apa yang ada di tangan kepala tangan B, mau membujuk, mau memberi apapun itu terserah. Apakah yang B itu mau membukanya atau tidak? Silakan. Silakan berdua di pasangan. So, duaan. Silakan Pak, ada dua. So, silakan. Yang A mau membujuk atau apa itu terserah. Mau mengacak tapi terserah. Iya. Bagaimana yang B, apakah mau membuka kepala tangannya? Ada yang mau, ada yang tidak mau. Ada yang membujuk tadi, ada yang mengancam ya. Apa yang terjadi? Ada yang dibukakan atau tidak? Iya. Nah, dari sini kita belajar perubahan paradigma stimulus respon, teori kontrol dan teori pilihan. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Sedangkan dengan teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain terhadap dunia. Tadi yang ada di kepala tangan berusaha sekuat mungkin tidak mau membukakan kepala tangannya karena itu sangat berharga. Tetapi yang si A karena ingin tahu berbagai cara mungkin dia lakukan ya. Tapi mau tidak? Jadi posisi kontrol ada di mana itu ya? Ada di mana Bu? Di diri kita sendiri ya, itu ya. Ada stimulus respon dan teori kontrol. Ada makna disiplin positif. Disiplin diri membuat orang lain menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, mana kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Betul tidak? Disiplin terkesannya itu aturannya. Terkesannya aturan yang harus dipatuhi. Nah, kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai. Terkadang murid di sekolah itu ada sesuatu yang terpaksa dalam melakukan sesuatu, betul tidak? Iya. Berarti ada ketidaknyamanan, memaksa untuk patuh ya. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menemukan kesadaran serta memperdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa
sogokan, ancaman maupun hukuman. Kita mengharapkan murid itu melakukan sesuatu dengan adanya motivasi dari dirinya sendiri, bukan atas perintah dari orang lain. Itu yang kita harapkan, ya, tidak ada paksaan. Nah, dalam disiplin positif itu ada nilai-nilai kebajikan yang tentunya harus dimiliki oleh seorang murid. Bagaimana seorang murid itu ada kebutuhan dasar manusia yang mereka miliki. Satu adalah bertahan hidup, dua penguasaan, tiga kasih sayang dan rasa diterima, empat kesenangan, lima kebebasan. Terkadang murid di kelas ada yang ingin misalkan melakukan sesuatu sehingga menimbulkan kegaduhan atau apa. Kira-kira seperti itu, ada kebutuhan apa yang ingin dia penuhi? Ya, dia terus bermain, ketika belajar terus bermain, sedangkan itu dalam posisi pembelajaran. Cari apa bu? Cari perhatian. Berarti dia butuh yang namanya kebutuhan kasih sayang, ya. Iya. Kemudian ada murid yang ketika melakukan pembelajaran dia asik sendiri. Bagaimana? Kebutuhan apa yang dia butuhkan? Iya, kesenangan, ya. Nah, itu adalah kebutuhan dasar manusia yang tentunya dimiliki oleh setiap anak. Nah, di sini ada teori motivasi perilaku manusia. Ada motivasi eksternal, ya, ada motivasi internal, ya. Bisa dilihat di sini, ya. Nah, sekarang coba lihat dulu. Kira-kira di sini kita akan masuk kepada materi tentang hukuman dan konsekuensi. Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah, ya. Maksudnya ini saya tidak akan terlambat lagi, ya, maksudnya. Bagaimana itu? Apa yang ibu bapak bayangkan itu termasuk hukuman atau konsekuensi? Ya, 6, ya. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Silakan, ya, sambil ini dicermati, ini termasuk hukuman atau konsekuensi. Terus murid diminta untuk push up 15 kali, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Ya, boleh, ya, ditulis dulu, diingat-ingat, dipahami dulu, cermati. Nah, tentunya sudah ada, ya, di dalam hati Bapak Ibu. Oh, ini macam hukuman. Kemudian mendorong anak menyakiti diri sendiri, itu hukuman. Kalau konsekuensi, mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Konsep diri yang buruk itu merupakan hukuman. Sedangkan konsekuensi adalah konsep diri yang baik. Anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan, itu hukuman. Sedangkan konsekuensi anak belajar untuk mematuhi peraturan. Yang terakhir, kalau dalam hukuman adalah rasa bersalah, dipermalukan, dan merasa tak dihargai. Sedangkan konsekuensi kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara waktu. Ya, kalau hukuman dan konsekuensi itu, kalau hukuman belum adanya kesepakatan, jadi dilakukan secara spontan. Ibu tentunya ada saat-saat menghukum anak, pernah tidak yang dilakukan secara spontan, memberikan teguran, kemudian menyuruh sesuatu. Nah, kalau dilakukan spontan itu merupakan hukuman. Kalau ada kesepakatan sebelumnya, misalkan sebelum belajar ada kesepakatan kelas dulu, kemudian ada yang melanggar, itu merupakan apa? Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi, ya. Nah, kita sebagai pendidik ada
ada 5 posisi kontrol. 1 sebagai guru, 2 pembuat rasa bersalah, 3 teman, 4 pemantau, dan 5 sebagai manajer. Coba rasakan selama ini ibu di kelas sudah melakukan posisi kontrol sebagai apa? Ibu sebagai pendidik itu, apakah sebagai pengurus? Yang mana ya? Kita bisa merefleksi diri sendiri ya Bu ya. Kita ada di posisi yang mana? Nah di sini, iya siap. Di sini ada kasus bisa dibacakan oleh Ibu Agni yang dekat saja. Coba kasusnya dibacakan. Ibu Dani sedang menjelaskan pelajaran bahasa Inggris di papan tulis. Namun beliau memperhatikan bahwa Fajar malah tidur-tiduran dan tampak acuh tak acuh pada pelajarannya. Fajar, coba jawab pertanyaan nomor 3. Maju ke depan dan kerjakan di papan tulis. Fajar pun tampak malas-malasan maju ke depan. Dan sesampainya di depan papan tulis pun, Fajar hanya diam terpaku sambil memegang buku bahasa Inggrisnya dan memainkan spidol di tangannya. Ayo Fajar, makanya jangan tidur-tiduran. Lain kali perhatikan. Sudah sana duduk kembali. Kira-kira siapa yang bisa? Fajar pun kembali duduk di bangkunya. Hal seperti ini sudah sering terjadi pada Fajar. Seperti tidak memperhatikan, acuh tak acuh, dan nilai-nilainya pun tidak terlalu baik untuk pelajaran bahasa Inggris. Pada saat ditegur oleh Ibu Dani, Fajar hanya menjawab, "Tidak tahu Bu." Ibu Dani pun menjawab diri, "Gimana kamu Fajar? Kamu tidak kasihan sama ibu ya? Ibu sudah capek-capek mengajarkan kamu, tidak kasihan sama ibu." Dan Fajar pun dia membisik. Iya, itu adalah salah satu kasus yang terjadi ya. Tentunya ada sebagian di sini Bapak Ibu yang mengalaminya atau bahkan yang lebih parah dari ini ya. Di sini masalahnya apa? Iya, seorang murid yang bermalas-malasan ketika melakukan pembelajaran. Bersikap bagaimana katanya? Acuh tak acuh ya. Nah, yang jadi pertanyaan, posisi kontrol apa yang diambil oleh Ibu Dani dalam pendekatannya kepada Fajar? Coba tadi dalam kasus yang tadi, Ibu Dani itu posisi kontrolnya sebagai apa? Ini adalah restitusi yang dilakukan oleh saya. Tapi anak ada perlawanannya.
Iya, itulah segitiga restitusi yang sudah saya lakukan terhadap murid yang melakukan kesalahan. Dia melakukan kesalahan ketika melakukan ulangan, dia mencontek. Saya tidak serta-merta menyalahkan anak di depan teman-temannya, tidak. Saya memanggilnya ketika anak-anak sedang beristirahat. Kita bertatap mata dua arah ya, menanyakan dengan melakukan segitiga restitusi. Tadi yang pertama menstabilkan identitas. Kita tanya terlebih dahulu apa yang telah dia lakukan. Dia langsung sadar bahwa dia sudah melakukan kesalahan. Ya Bu, saya sudah melakukan kesalahan, tadi saya mencontek. Nah, tapi sebagai guru di sana saya sebagai posisi manajer, artinya bukan untuk mencari kesalahan, tetapi mencari solusi bersama atas pelanggaran yang telah dilakukan oleh anak tersebut. Seperti itu dalam menstabilkan identitas. Yang kedua adalah melakukan validasi tindakan salah. Tanya lagi kepada anak, betul dia melakukan apa itu kan perbuatan yang betul atau salah? Langsung anak menjawabnya, ya Bu, saya salah. Nah, itu adalah validasi tindakan yang salah. Kita cari tahu, digali mengapa anak tersebut melakukan kesalahan itu. Ya, terus kita gali. Dia tidak serta-merta kamu salah, kamu harusnya seperti ini, kamu tidak seperti itu ya, dalam segitiga restitusi. Yang terakhir kita ingatkan lagi keyakinan kelas yang telah dibuat di kelas kita secara bersama-sama. Dan tentunya anak juga akan paham, apalagi kalau keyakinan kelas itu terpampang di kelasnya ya. Nah, iya. Jadi paham. Nah, alhamdulillah dengan adanya dengan adanya segitiga restitusi itu bukan untuk mencari kesalahan dari anak, tetapi kita menyelesaikan. Makanya di akhir kita tanya lagi, apa yang sebaiknya, apa yang akan kamu lakukan setelah melakukan kesalahan ini. Dan tentunya dia akan menjawab, saya akan memperbaiki kesalahan saya dengan cara yang pertama minta maaf terlebih dahulu. Itulah itu ya tentang segitiga restitusi. Kita bisa laksanakan di kelas. Jadi kita memposisikan diri sebagai posisi manajer seperti itu ya. Ya, hebat. Tepuk tangan semuanya. Kata-kata tidak coba. Nah, ini pintar hebat, hebat juga. Tidak kasihan kamu sama ibu ya, ibu sudah capek-capek mengajarkan kamu. Nah, itu jadi si anak langsung merasa bersalah. Nah, itu yang dilakukan oleh ibu Dani, posisi kontrolnya sebagai pembuat rasa bersalah. Nah, iya, tidak bagaimana ya, posisi yang baik dalam pembelajaran itu kita sebaiknya melakukan posisi yang ada pada posisi manajer. Nanti di materi berikutnya ada segitiga restitusi ya. Nah, yang ini yang dilakukan oleh Ibu Dani ini adalah sebagai pembuat rasa bersalah. Membaca sikap pelajar, kira-kira kebutuhan apa yang diperlukan oleh pelajar. Ingat tadi 5 kebutuhan dasar manusia. Iya, apa? Kasih sayang, perhatian, dan dia juga acuh.
Mungkin karena dia memiliki kebutuhan yang belum terpenuhi olehnya, yaitu salah satunya adalah kebutuhan perhatian, kasih sayang. Jadi kita sebagai pendidik itu harus jeli ya Bu ya. Oh ini anak butuh kasih sayang, ternyata butuh penguasaan. Nah kita sebagai guru harus bagaimana yang menyikapinya itu. Nah, untuk mengikuti pembelajaran itu kita sebagai guru harus tentunya membuat dulu keyakinan kelas. Ibu dalam waktu pembelajaran sebelum memulai pembelajaran sudah pernahkah membuat keyakinan kelas di kelasnya masing-masing sebelum pembelajaran? Pernah? Keyakinan kelas itu seperti kesepakatan. Iya betul ya, itu kesepakatan kelas ya, betul ya. Keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Keyakinan kelas bersifat abstrak daripada peraturan, berupa pernyataan universal, tidak terlalu banyak dan mudah dipahami oleh semua warga kelas. Semua warga kelas berkontribusi dalam pembuatannya, kemudian menjauh kembali secara berkala. Kita memulai pembelajaran, buat dulu keyakinan kelasnya, kesepakatan kelasnya mau seperti apa. Jadi kalau sudah ada kesepakatan seperti itu, di mana anak melakukan pelanggaran, tentunya ada hukuman atau konsekuensi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Heni Kusmayati, teman sejawat dari Ibu Ai Desi Sugianti yang salah satu CGP Angkatan 10, di mana pada hari ini Bu Ai Desi Sugianti telah mengadakan diseminasi budaya positif, temanya budaya positif di sekolah, yang mana setelah diseminasi ini saya dapatkan yaitu saya merasa senang mengikuti diseminasi ini. Tidak saya juga, tapi teman sejawat yang lain juga merasa senang, merasa bahagia mengikuti diseminasi ini. Selanjutnya di dalam diseminasi ini saya dapatkan ilmu yang sangat bermanfaat untuk saya terutama dan juga peserta didik untuk dilakukan dalam pembelajaran sehari-hari. Contohnya apa? Tadi tentang budaya positif jujur yang telah disampaikan oleh Ibu Ai Desi Sugianti, yang mana budaya positif jujur itu sangat diperlukan oleh peserta didik atau siapapun juga di dalam kehidupan, terutama bagi peserta didik di dalam pembelajaran di kelas. Nah, selanjutnya setelah saya mengikuti diseminasi ini, ya banyak sekali ilmu yang saya dapatkan yang bisa saya terapkan sehari-hari, di mana barusan Ibu Ai Desi Sugianti sudah memaparkan banyak sekali hal yang saya bisa terapkan di dalam pembelajaran sehari-hari. Salah satunya tentang keyakinan kelas, restitusi, segitiga restitusi yang bisa diterapkan di dalam pembelajaran sehari-hari. Nah, untuk itu saya juga mengajak pada semua teman-teman setelah mengikuti diseminasi ini supaya kita bisa menerapkan ilmu yang didapatkan barusan untuk kita laksanakan dalam pembelajaran sehari-hari. Terima kasih buat Ibu Ai Desi Sugianti atas transfer ilmunya hari ini. Semoga saya bisa menerapkannya dalam pembelajaran sehari-hari. Sekian, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ibu Ai Desi hebat. Nade, usaha. Sudah ya. Oke.